Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Semua yang sudah siap untuk beribadah, siap memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan sama-sama satukan hati untuk kita memuliakan nama Tuhan. Siapa yang layak kita puji? Yesus. Siapa yang layak kita sembah? Yes, amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu bersama saudara-saudara kami. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Kau yang akan pimpin, urapi kami semua, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap alat yang kami pakai. Kau memberkati ruangan ini Tuhan, dari depan sampai belakang. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Kami tolak, kami patahkan setiap kuasa yang mencoba mengganggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan kuat kuasa-Mu bekerja di tengah ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk beribadah, katakan amin. Haleluya. Diriku
Mari saya ajak kita bangkit berdiri, ya. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-22b sampai ayat yang ke-26, ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-22b, ya. Judulnya apa, Saudara? Anak-anak Yakub, Ishak mati. Sudah dapat semuanya? Amin. Haleluya. Kalau ada yang lupa bilang amin. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. 2, 3. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Aser. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkannya di padang Aram. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk, ya. Dari pembacaan firman Tuhan kita ini, saudara, ya, kita dapati ada 4 nama wanita yang melahirkan anak-anak lelaki Yakub atau keturunan, ya, anak-anak lelaki Yakub. Dari 4 wanita ini, 2 diantaranya adalah kakak beradik yang bernama Lea dan Rahel, dan 2 adalah budak perempuan, baik budak perempuan Lea dan budak perempuan Rahel, yaitu siapa? Ada Bilha dan Silpah. Dan akhirnya ke-12 anak lelaki ini menjadi suatu kaum, ya, menjadi suku, menjadi suatu bangsa, menjadi suatu negara yang kita kenal. Negara siapa? Israel, ya, yang sampai saat ini kurang lebih 1 bulan menjadi sorotan seluruh mata dunia. Dan bangsa Israel ini adalah bagian menjadi satu tanda di akhir daripada akhir zaman, bahkan menjelang Kristus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Dan akhirnya kalau saudara melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-3, mari kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, yang terwakili, ya, dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Ya, saya mau tanya, di sini siapa yang hamba Tuhan? Angkat tangan. Hanya 1, 2, 3. Turunkan tangan. Yang lain hanya ada 2 loh, hamba Tuhan. Yang 1 hamba setan. Ya, saya tanya lagi, yang hamba Tuhan angkat tangan. Ini karena takut atau karena semua secara universal kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Harus punya dasar dong, ya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Kita Roma pasalnya yang ke-6 ayat 16 berkata, ya, setiap dia yang telah dimerdekakan oleh Kristus, dia menjadi hamba kebenaran. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita jadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Masalah nabi, rasul, gembala, penginjil, guru, itu adalah suatu jawatan. Minimal kita ini ada panggilan karunia penginjil. Penginjil memberitakan Injil. Siapa perempuan Samaria? Injil Yohanes pasal 4. WTS, ya, wanita tunasusila, tetapi ketika Tuhan Yesus melayani dia, hidupnya diubahkan. Dia menjadi satu wanita penginjil pertama Samaria. Dan ayat 39 seterusnya, dia memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan tidak melihat bagaimana kita tadinya, ya, tetapi Tuhan mau melihat bagaimana kita yang sekarang ini di hadapan Tuhan.
Ya, di dalam Wahyu kita kembali, Wahyu pasal 7 ayat 3, ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya ya yang dimeteraikan ya, dari setiap suku bangsa Israel ya, baik suku Ruben, suku Simon ya, Lewi, Isakar, Sebulon, Gad, Naftali, Aser, itu masing-masing 12.000. Jadi kalau ada 12 suku dikalikan saja, jumlahnya berapa? 144.000 ya, di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-3 ya. Kalau saksi-saksi Yehuwa ini mengklaim atau mencap ini katanya mereka ya. Tapi ya secara doktrin GPD ya, ini artinya secara spesifik orang-orang yang dikhususkan Tuhan, yang terwakili, yang termeterai dalam pernikahan anak domba Allah ya, yang dikuduskan, yang tak bercacat celah sampai pada hari atau waktu pernikahan anak domba Allah, meterai ke-7 ya. Kiranya kita semua dipersiapkan menjadi umat yang layak. Haleluya. Dan kita siap sebagai mempelainya Kristus dalam pernikahan anak domba Allah ya. Kemudian ya, terjaga, terpelihara, dikatakan terlindungi. Baru kemudian ada sangkakala 1 sampai 7 ya, khususnya masa aniaya itu tepat sangkakala yang keempat, tetapi kita gerejanya yang sempurna disingkirkan. Haleluya. Baru sangkakala yang ke-7 atau nafir yang terakhir, surat Kudus berkata Maranatha, Kristus datang ya, dan kita akhirnya memerintah dalam pemerintahan 1000 tahun kerajaan damai, dan akhirnya langit dan bumi baru, sorga kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan khususnya ayatnya keempat, bahkan ayat 5, 6, bahkan sampai ayat yang ke-8, yang tidak tercantum, yang tidak termaktub, atau yang tidak termeterai dalam pernikahan anak domba Allah. Ada satu suku yang dari anak lelaki Yakub tadi, yang telah menjadi suku ya. Suku apa itu? Yang diganti oleh anaknya Yusuf adalah Manasye ya. Suku apa? Suku Dan ya. Pertanyaannya, kenapa Dan ini tidak termaktub, tidak termeterai? Mewakili secara spesifik, ini secara rohani ya, di dalam pemeteraian pernikahan anak domba Allah. Apa sebabnya suku Dan ini tidak termeterai? Ayo kita kembali kitab Kejadian. Ayat acuan kita tadi pasal 35 ayat 22 bagian B ya. Sekarang kita lihat Kejadian pasal 49, khususnya ayat pertama dan ayat yang kedua ya, di mana Yakub sebagai orang tua, dia pernah mengumpulkan ke-12 anak lelakinya ya, baik dari Ruben sampai Dan, Naftali, Gad, dan Aser. Untuk apa? Untuk didoakan. Dan isi doanya adalah tentang berkat yang mereka akan terima, baik generasi mereka, dan ini menjadi suatu nubuatan, maka sampai kepada garis keturunan mereka selanjutnya. Kita lihat ayat 1 dan ayat 2, kita baca dulu 2, 3. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu ya. Jadi dikumpulkan untuk didoakan dan tentang berkat atau ada suatu nubuatan yang mereka akan terima, baik generasi dan garis keturunan mereka selanjutnya. Ruben didoakan ya, Simeon didoakan ya, Gad dan Aser, Lewi ya. Tapi kita lihat ayat yang ke-17, tiba kepada salah satu anaknya dan dia berdoa, dikatakan ayat 16, ayat 17, 2, 3. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan
seperti ular beludak di denai yang memanggut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Waduh, kira-kiranya ya bagaimana ya anak-anak yang punya orang tua, lalu orang tua saudara panggil saudara dan mendoakan, semoga engkau seperti ular beludak. Kira-kira seperti apa? Wah, ini aneh ya. Ini orang tua, bapakku mendoakan, semoga engkau seperti ular beludak ya. Ini jenis ular beludak lain daripada yang lain, saudara. Karena lain daripada yang lain, ada sepasang tanduk yang menjurus ke atas di sebelah mata kiri dan mata kanannya, yang menjurus ke atas. Semoga engkau seperti ular beludak ya. Lalu kalau sudah lihat dalam perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh siapa? Musa ya. Dan Musa ini pernah juga mengumpulkan yang tadinya dari Yakub, anak-anak laki yang sudah menjadi suku ya, baik suku Ruben, Simon, Lewi dan seterusnya. Untuk apa? Untuk didoakan. Kita lihat Ulangan pasal 38 ya, 33 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kitab Ulangan ya, saya perlahan-lahan kiranya kita bisa sambil menyimak dan mengerti apa maksud kehendak Tuhan dan firman-Nya pada pagi hari ini. Berkat Musa kepada suku-suku Israel, ayat pertama dan kedua, 23. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang-orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Waduh. Jadi sama seperti Yakub yang sebagai orang tua mengumpulkan, mendoakan ya. Isi doanya adalah tentang berkat atau nubuatan yang akan diterima oleh generasi dan garis keturunannya. Demikian pun Yakub, dia kumpulkan yang sudah menjadi 12 suku itu ya, untuk didoakan. Ya, ada berkat, ada nubuatan ya, satu demi satu. Baik suku Ruben, suku Simeon ya, Lewi, Benyamin, dan Gad, Naftali dan Aser. Tapi lihat di ayat yang ke-22 ya, Ulangan pasal 33 ayat yang ke-22, 23. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Waduh, tadi semoga engkau seperti ular beludak. Datang kepada Musa ya, semoga engkau seperti singa yang keluar ya. Ini gambaran apa ya? Semoga seperti ular yang mencobai manusia pertama, baik Adam dan Hawa, Hawa dan Adam di Taman Eden adalah ular ya, sehingga mereka jatuh dalam dosa ya. Doanya Musa ya, seperti singa. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, iblis itu seperti singa, singa yang mengaum-ngaum ya, yang berusaha melulurkan untuk menerkam. Jadi kita harus ya berhati-hati, berwaspada. Rupanya ada satu oknum yang namanya iblis ya. Iblis ini sebutannya macam-macam. Roh jahat lah, bapak pembohong lah, kuasa kegelapan. Bahkan surat Korintus katakan dia bisa seperti malaikat terang. Amin saudara. Bahkan kitab Wahyu dia dikatakan sinaga. Bukan sinaga orang Medan, tapi sinaga orang ya, kitab Wahyu ya. Jangan sampai kita buka celah atau ada peluang, ada kesempatan. Sebab dia seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Dia punya tujuan mencuri, membunuh dan membinasakan.
Dia punya tujuan untuk menjatuhkan. Dia punya tujuan supaya kita gugur iman atau murtad, tinggalkan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi ini adalah, atau hal ini, dua karakter ini adalah karakter iblis. Ya. Ular beludak, singa yang keluar, artinya dia liar, gerakannya itu sporadis. Ya, kita harus tahu gerakannya. Ya. Hati-hati. Jangan sampai kita lengah. Ya. Saudara bayangkan dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 17 sampai Ulangan pasal 33 ayat 22. Ada berapa generasi, saudara? Itu kalau 100 tahun sampai 150 tahun. Yakub ke Musa, ya katakanlah 150 tahun. Ada 2 bahkan sampai 3 generasi. Ya. Ada berapa banyak jiwa? Banyak jiwa yang tidak termeterai. Ya. Dan saudara tahu, setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, selain mereka masih meninggalkan Tuhan, mereka juga menyembah berhala. Bahkan ada pembantaian anak-anak kecil, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Coba kita lihat Mazmur 106, ya. Mazmur 106. Kita lihat ayat yang ke-36. Haleluya. Mazmur pasal 106 ayat yang ke-36, 37, bahkan ayat yang ke-38. Sudah dapat, saudara? 2, 3. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Kejadian ini, peristiwa ini terjadi sudah di tanah perjanjian, di Kanaan. Yang selain mereka meninggalkan Tuhan, ada berhala, ada pembantaian, ada pembunuhan. Ya, dikatakan anak-anak yang tidak berdosa, ya, yang tidak bersalah. Sudah lihat dua Raja-Raja pasal 17. Ini ayat referensi, kita lihat dulu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya, mari kita buka 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16, ya, 17, bahkan ayat yang ke-18. Saya ulangi, 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-16 sampai ayat 18. 2-3. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Wow, ini pernah terjadi, ya, karena menyakitkan hati Tuhan atau menyedihkan, ya, sehingga Tuhan murka, ada penghukuman, sehingga tinggal satu suku saja, suku Yehuda.
Ya. Ini peristiwanya, kejadiannya di mana, saudara? Coba lihat ya, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12, ya, ayat yang ke-28 sampai ayat 30. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Wow, jadi saudara, ini Dan ini ya mengizinkan daerahnya menjadi pusat penyembahan berhala, ya, bahkan pengorbanan anak-anak lelaki, anak-anak perempuan yang tidak bersalah atau yang tidak berdosa, ya. Jadi Dan membiarkan. Apakah Tuhan senang? Ya, apakah Tuhan senang, saudara? Coba kita lihat kitab Yeremia pasal 8 ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? 2, 3. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringkih kuda jantan mereka. Gemetarlah seluruh negeri mereka, datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimeterai, yang akan memanggut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jelas, saudara, Tuhan tidak senang, ya, akhirnya mereka tidak termeterai. Saudara bayangkan dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 17 sampai Ulangan pasal 33 ayat 22, bahkan Yeremia pasal 8 ayat 16 dan 17. Berapa generasi? Ada banyak. Artinya ada banyak jiwa-jiwa yang tidak termaktub, yang tidak termeterai. Apakah hanya sampai di sini? Pada masa perjanjian lama saja? Tidak, saudara. Masuk perjanjian baru, saudara tahu, ya, mulai dari Yohanes Pembaptis, bahkan selanjutnya tampil atau hadir Tuhan Yesus. Ya. Yang sering mereka hadapi adalah orang-orang, ada 2 kelompok yang suka menentang pribadi mereka, bahkan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Siapakah mereka? Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Coba perhatikan Matius pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-7, ya. Kitab Matius pasalnya yang ke-3, ya. Kita membacanya, dikatakan ayatnya yang ke-7, ya. Matius pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-7. 2, 3. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Waduh, tujuannya mau datang, mau dibaptis. Ini orang Farisi, orang Saduki. Kelihatannya indah, ya, tapi Tuhan sudah tahu dasar yang dibangun, ya, apa yang akan terjadi, tujuannya, kedepannya, ya, dari setiap motivasi yang dibangun. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Hai ular-ular beludak, apakah kalian
tidak akan luput dari murka yang akan datang. Ya. Kristen ini bukan hanya identitas saja, KTP doang. Ya, agama titik 2 Kristen. Kekristenan ini bukan hanya sebatas kegiatan gerejawi atau ritual agamawi. Tetapi esensi kekristenan adalah membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Haleluya. Dari hati kita, hati yang tulus, hati yang murni. Ya. Kata firman Tuhan, terbedakan orang yang sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, beribadah, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mulai dari menjadi murid Kristus yang sejati, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, jadi pelayan Tuhan yang baik dan benar, bahkan menjadi sahabat Allah. Ya, pasti ada bedanya. Malaikat 3:18 katakan, ada bedanya orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dengan yang setia dan yang tidak setia. Orang yang bersyukur sungguh-sungguh kepada Tuhan dan yang tidak. Ingat Ibrani 12 ayat 28. Kita ini menerima ya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Maka dikatakan, marilah kita beribadah, bersyukur dengan cara yang berkenan, penuh hormat dan takut akan Dia. Haleluya. Kenapa kita bersyukur? Itu karena kehendak Tuhan, karena perintah Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Itu artinya, tandanya kita sedang setuju, sepakat dengan apa yang Tuhan sedang perbuat dalam hidup ini. Sebaliknya, kalau kita mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, itu artinya tandanya kita sedang tidak setuju dengan apa yang Tuhan sedang perbuat dalam hidup ini. Haleluya. Ya. Bahkan kenapa kita bersyukur? Kita sedang menyatakan Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita jadi umat Allah ya, yang sungguh-sungguh ya. Jangan bermain-main, karena Tuhan tahu tindakan, sikap, perbuatan, perkataan, pandangan, bahkan Injil Matius berkata sampai kedalaman isi hati kita. Tuhan tahu, nggak ada yang tersembunyi. Ya, mau bohong apa sama Tuhan? Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ya, ketika dia melayani perempuan Samaria, ya, dia berkata, panggil suamimu. Wah, aku nggak punya suami Tuhan. Panggil suamimu. Wah, aku nggak punya suami Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Iya, yang ada padamu sekarang ada lima suami. Dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Mau bohong apa sama Tuhan? Ya. Boleh deh kita bohong sama Tuhan, asalkan Tuhan kagak tahu. Haleluya. Karena Dia maha tahu, Dia maha kuasa. Ya. Tidak ada yang sesuatu yang tersembunyi di hadapan Dia. Ya. Kita hidup di bawah kolong langit yang terbuka ini, di mana Tuhan yang berkuasa mengetahui persis seluruh keberadaan hidup kita. Yang saya katakan sampai ke dalam isi hati. Itu sebabnya mari kita bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau bersaksi memuliakan nama Tuhan. Ketika engkau bermain musik untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika engkau memberi, berkorban bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, berkorbanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini dasar setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga nikmatilah ibadah yang mengandung janji Allah. Ibadah yang diberkati, ibadah yang berkuasa. Injil Matius pasal 3 ayat 7. Pada tujuannya mau dibaptis, kelihatannya adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Apakah kalian tidak akan luput dari murka yang akan datang? Ya. Jadi ada karakter ular beludak, ada karakter singa. Ya.
jangan sampai ada di dalam pelayanan kita. Haleluya. Kita harus jaga pengajaran yang murni, pengajaran yang sehat, pengajaran yang tegas, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Disampaikan firman Allah dengan kasih, dengan lemah lembut, dengan tegas, dengan keras. Itu firman, tetapi jangan kasar. Haleluya. Ya, supaya kita dimurnikan, didewasakan dan disempurnakan, dan akhirnya masuk pada pernikahan ada domba Allah. Haleluya. Kalau muncul karakter ini sudah sangat kelihatan dari luar ini, ya, tidak ada masalah, ya. Tetapi di dalamnya kosong. Seperti Injil Matius katakan, rumah itu kelihatan bersih, teratur, tetapi di dalamnya kosong. Kenapa kosong? Karena gandum-gandum sorga sudah tidak ada. Benih-benih ilahi yang tadinya ada sudah hilang. Karunia-karunia roh, bahkan kepercayaan-kepercayaan Tuhan sudah tidak ada. Kelihatan tidak bermasalah, padahal sedang masalah, ya. Sudah masalah di bumi, bermasalah dengan Tuhan lagi, ya. Tetapi buat kita, welcome masalah, welcome persoalan, tetapi jangan bermasalah dengan Tuhan. Kita bisa bermasalah dengan Tuhan kalau kita salah menilai, salah bersikap, ya. Tuhan bilang, hukum kita kasih, ya kita balas kejahatan dengan kejahatan, ya. Bersyukur, ya kita tidak bersyukur, ya. Muncul karakter ular, beludak dan singa. Kalau ini muncul, yang ada adalah roh-roh pemberontakan, roh-roh ketidaktaatan. Yang muncul roh-roh kesombongan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita sudah tidak berterima kasih lagi. Kita berlagak tahu, kita sudah tidak mempedulikan agama. Kita tidak menghormati otoritas, baik dalam keluarga, dalam otoriti. Anak kepada orang tua seharusnya menghormati, menghargai. Dalam berjemaat, gereja lokal, jemaat kepada hamba Tuhan, kepada pemimpin rohani, sudah tidak lagi otoritas, sudah tidak dapat lagi dimeterai. Ya, saudara, masa aniaya dikatakan tidak pernah sebelum itu pernah terjadi. Baiklah kita disingkirkan. Haleluya. Ya. Kata firman Tuhan, orang yang masuk ke dalam masa aniaya, masa kelaparan, kalau mereka mempertahankan iman dan saksi mereka, betul mereka akan dipenggal kepalanya, tetapi mereka mati di dalam Tuhan, maka ayatnya datang, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Tetapi kalau mereka mengikuti penguasa dunia, mereka tetap hidup, tetapi kebinasaan. Sangkakala terakhir mereka tidak akan terangkat. Ya, ada kebangkitan, dua kebangkitan. Kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu nafiri terakhir. Ya, sehingga biarlah kita tergenapi. Itu sebabnya munculkan buah-buah roh. Roh ketaatan, roh kelemah lembutan, kasih, kesetiaan. Dan ini bukan hanya sebatas slogan. Kita tahu di otak, sebatas ginoskos saja, pengenalan di pikiran, di otak, tetapi tidak di dalam hati. Sangat fatal, saudara. Tapi dari dalam hati ini, biarlah muncul ada kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, ya.
menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk berikan kepadamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, agar aku menyenangkanmu. Kematian ini, kita mati di dalam Tuhan atau kita mati di luar Tuhan. Kalau kita mati di dalam Tuhan, dikatakan berbahagia, dikatakan ada keuntungan, ada upah dan pahala, ada mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Oh haleluya. Tetapi mati di luar Tuhan adalah kebinasaan, kekal, neraka selama-lamanya. Hidup ini di dunia sangat singkat, saudara. Berapa lama lagi kita hidup di dunia? Mau 5 tahun? Mau 10 tahun? Mau 20 tahun? Artinya ada batas akhir hidup ini. Itu sebabnya pengkhotbah berkata, pikirkanlah kekekalan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tidak kepada dosa, tidak kepada setan, tidak kepada karakter-karakter iblis, ular-ular beludak, singa, tetapi ya kepada Tuhan, supaya kita termeterai. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah karakter-karakter yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus keluar dari kehidupan kami. Segala bentuk karakter-karakter yang bertentangan dengan firman Tuhan kami usir keluar dari kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami agar hidup di dalam karakter seperti Kristus. Karena kami meyakini dan kami memiliki kepastian bahwa kami dipanggil dan dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey. Tuhan akan tolong dia dalam pelayanan, keluarga, dan kesehatan tubuh jasmaninya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mempercayakan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Biar kami tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Biar kami terus mempercayakan semuanya kepada Tuhan, sehingga segala kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan tidak akan menguasai kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Dan kami percayakan seluruh aspek kehidupan kami, mulai saat ini sampai hari-hari yang akan datang. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang beserta dengan kami sampai kesudahan zaman. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, anugerah, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kekuatan, penghiburan, pertolongan, beserta dengan kita yang dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan.